Baik, kita lanjut ke materi untuk ini ya, untuk Roh Sejati ya. Ya, siapa yang mau jadi volunteer silahkan. Saya butuh 5 orang untuk jadi volunteer mata ketiga ya, untuk scanning mata ketiga. Scanning pakai mata ketiga. Silakan, kalau bisa yang udah mata ketiganya udah lumayan ya, lumayan Saya lancar. boleh ya? Saya boleh GM. Ya, tadi Ibu Sri ya, Ya, ya. Ibu Sri. Terus yang kedua siapa? Pak Saya Priyatna. ya. Ya, Saya CM. Pak Ipin. Siap. Ya. Masih ada 2 lagi, silakan siapa? Saya JM, Dengan siapa ini? Lukas Rosandi. Oh, Mas Lukas ya. Secara Saya coba mata JM. ketiga siapa nih? Wayan Narto aja. Oh ya, Narto JM. Wayan Narto. Karena nggak kelihatan namanya sini. Ya, baik kita mulai ya. Jadi materi untuk malam ini adalah roh sejati. Jadi dari awal ya. Jadi pemurnian kan kirak itu kan sebenarnya teknik pemurnian, atau kalau secara yang dikenal pemurnian itu sama dengan mengkuduskan diri ya, membuat diri menjadi kudus atau membuat diri menjadi murni, atau mencapai istilahnya mencapai kesadaran murni. Jadi dampaknya adalah mencapai kesadaran murni. Yang dimurnikan apa aja sih? Semua pusat-pusat kesadaran, yaitu semua pusat cakra ya, cakra-cakra semua dimurnikan. Yang pertama. Nah, dari cakra itu kan mewakili, masing-masing cakra mewakili lapisan kesadaran atau dimensi-dimensi. Ada dimensi fisik kan, dimensi fisik itu cakra dasar. Jadi kalau cakra dasarnya dimurnikan, ada hubungannya sama pemurnian dari tubuh fisik. Nah, kalau cakra seks itu berhubungan dengan cakra seks adalah dimensi eterik. Jadi tubuh eterik yang dimurnikan. Kalau cakra seks dimurnikan, maka tubuh eterik akan dimurnikan. Kalau pusar hubungannya sama tubuh astral. Jadi kalau cakra pusar dimurnikan, itu tubuh astral juga otomatis seperti itu. Terus cakra jantung itu berhubungan dengan tubuh mental, cakra tenggorok berhubungan dengan tubuh jiwa, cakra asna atau cakra mata ketiga berhubungan dengan tubuh roh atau spiritual. Nah, yang cakra mahkota atau cakra di bumbun berhubungan dengan cakra ilahi, berhubungan dengan tubuh ilahi atau divine ya, lebih ke arah ke level divine. Terus di atas cakra mahkota ada banyak cakra, yaitu di atas cakra mahkota ada tak terhingga ya, jumlahnya banyak sekali, sampai itu berhubungan dengan dimensi-dimensi yang sangat tinggi dan terhubung dengan tingkat galaksi dan jagat raya. Jadi cakra-cakra di atas cakra mahkota berhubungan dengan tingkatan galaksi dan jagat raya gitu kan. Jadi saat api suci violet aktif, dia mulai memurnikan cakra dasar, terus cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorok, cakra asna, cakra mahkota. Seperti itu memurnikan. Pas karena cakra itu berhubungan dengan elemen, maka dengan cakra itu termurnikan, otomatis diri memiliki kuasa sebagai pengendali elemen. Seperti itu. Nah, saat telah mencapai cakra mahkota, pemurnian sempurna cakra mahkota, maka roh telah menjadi avatar atau pengendali seluruh elemen. Pengendali seluruh elemen. Atau istilahnya menjadi avatar. Seperti itu. Jadi avatar itu adalah pengendali elemen. Ya. Apa yang bisa kuasa apa yang ada, yang avatar punya banyak, namanya juga pengendali elemen kan, bisa berarti kan itu banyak itu ya, seperti itu. Terus nah, karena pemurnian itu tidak ada batasnya, tak terhingga batasnya, bisa dibilang pemurnian setelah dari cakra mahkota dia naik ke cakra ilahi, cakra ilahi. Nah, itu ada banyak sampai pada tahap tertentu mencapai pemurnian pribadi tinggi sejati.
Itu letaknya sekitar 1 meter di atas kepala ya. Jadi roh kita itu bisa dibilang saat termurnikan, dia akan berevolusi, berubah-berubah bentuknya sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau di pribadi tinggi namanya jadi pribadi tinggi sejati, seperti yang saya ajarkan minggu kemarin. Nah, ini sekarang setelah mencapai pribadi tinggi sejati, pemurnian tetap jalan terus sampai berada pada tingkatan roh sejati. Nah, tingkatan roh sejati itu ada di atasnya pribadi tinggi sejati. Nanti di atasnya roh sejati ada lagi, dan itu rahasia. Karena itu adalah dimensi Tuhan yang punya, cuman Tuhan yang punya itu, gitu. Ya, di atasnya roh sejati ada dimensi Tuhan, tapi cuma Tuhan yang bisa mencapai itu karena Tuhan ada di situ, gitu. Gitu ya, letaknya seperti itu. Dan itu rahasia, saya nggak akan bahas. Lebih ke arah saya bahas adalah roh sejati. Nah, pemurnian dikira itu tingkatannya udah sampai roh sejati, bahkan roh sejati di atas lagi gitu, tapi nggak sampai yang tempat rahasia itu ya. Intinya telah mencapai tingkatan roh sejati kasta tertinggi. Karena roh sejati itu tingkatannya banyak sekali tak terhingga. Nah, untuk praktis kira yang telah diinisiasi gitu ya. Jadi orang umum atau orang awam yang baru gabung dengan kira dan baru diinisiasi, otomatis dia telah mencapai pemurnian roh sejati kasta tertinggi, gitu ya. Jadi di kira nggak ada istilah senior junior, nggak ada. Mau praktisi lama, mau praktisi baru, kalau dia fokus ke Tuhan Yesus, pemurnian saat itu juga akan mencapai tingkatan itu, gitu. Jadi nggak ada istilahnya ini senior junior, yang senior lebih murni, nggak seperti itu. Kadang-kadang udah senior, udah lama ikut kira tapi nggak murni-murni, ya gimana? Kan tergantung fokus dia ke Tuhan kan, tergantung fokus ke Tuhan, tergantung usaha dia untuk memurnikan diri dan menjaga pemurnian. Jadi seperti itu ya, dikira nggak ada istilah senior junior. Baik, kita akan lihat seperti apa ini roh sejati. Tapi sebelumnya kita ini ya, 3 afirmasi untuk stamina, afirmasi untuk mata ketiga, dan afirmasi untuk perang rohani. Silahkan ikutin apa yang saya ucapkan, afirmasi yang saya ucapkan. Pertama untuk stamina, semuanya ya sama-sama ya. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk meningkatkan stamina tubuhku dari stamina yang terkuras, kurang tidur, masuk angin, darah kental, kecapean, dan agar stamina tubuhku tahan dari serangan aura kotor, roh jahat, sifat jahat, jin, kodang, siluman, iblis, apapun, segala raja iblis, purba, galaksi iblis, segala raja iblis purba, jagat raya iblis, yang menyerang, merusak, dan menghancurkan stamina tubuhku. Nah, berikutnya kita afirmasi untuk mata ketiga. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki seluruh kerusakan, kehancuran, kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku akibat serangan segala kekotoran, roh jahat, jin, siluman, setan, kodam, iblis apapun, dan
agar kemampuan mata ketigaku dan hati nuraniku menjadi semakin kuat, semakin dahsyat, semakin canggih, hingga sempurna seutuhnya kasta tertinggi. Berikutnya afirmasi perang ya. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan sempurna, permanen, seutuhnya kasta tertinggi hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, intinya, seluruh aura kotor, roh jahat, jin, kodam, siluman, setan, iblis apapun, raja segala raja iblis purba, penguasa galaksi iblis, raja segala raja iblis purba, penguasa jagat raya iblis, raja segala raja iblis purba, penguasa multiverse galaksi jagat raya iblis yang menyerang, merusak, dan menghancurkan kemampuan mata ketigaku dan hati nuraniku, dan yang menyerang, merusak, dan menghancurkan seluruh tubuhku, seluruh darahku, seluruh syaraf dan otakku, seluruh kesadaranku, dan yang mengacak-ngacak dan menghalusinasi kemampuan penglihatan mata ketiga dan hati nuraniku, dan yang berusaha mengawasi dan memata-matai kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku. Udah ya. Jadi seperti itu. Kita sekarang tadi saya bilang kalau pemurnian dikira telah mencapai tahap telah mencapai tahap roh sejati kasta tertinggi. Nah, silahkan duduk santai, mata tertutup, niatkan menggunakan kemampuan mata ketiga dan hati nurani untuk melihat roh sejati masing-masing ya, roh sejati diri seperti apa bentuknya, seperti apa kemampuannya, kuasanya, dan seperti apa semesta dari roh sejati kasta tertinggi tersebut. Kalau bisa ditanya ke hati nurani untuk memperjelas penglihatan. Pak Priyatna, Pak Guru ya, Pak Guru Ya, Priyatna. Ya, silakan, apa yang dilihat? yang tadi saya lihat pada saat membaca afirmasi proteksi dan perang rohani, itu di dahi itu berkumpul kristal yang sangat banyak sekali, dan di seluruh tubuh diselimuti oleh kristal yang bercahaya, yang kuat sangat sekali membentuk sistem proteksi. Kemudian saat dia menyarankan untuk menutup mata, di sana sudah langsung terlihat pertama pribadi tinggi sejati, itu bentuknya seperti dalam lingkaran. Kemudian seperti ada cincin-cincin gelang-gelang yang bercahaya di sekelilingnya. Kemudian di atasnya itu ada roh sejati. Roh sejati itu bentuknya seperti saya. Jadi pakai mahkota. Kemudian tangannya banyak, sayapnya banyak, dan juga badannya penuh dengan kristal, kristal keemasan dan juga keunguan. Kemudian mahkota yang banyak dulu itu di sana sudah tumbuh banyak kepala. Jadi kepala-kepala itu sudah tumbuh ke atas dan banyak sekali, tidak terhingga, tidak terhitung banyak. Bercabang-cabang kepalanya ya. Bercabang-cabang.
naik sampai ke atas, terus di setiap mahkota yang tumbuh langsung tumbuh kepala yang banyak di sana. Dia ada mahkota, ada kepala, terus itu tumbuh. Dan sayap dan tangan banyak, itu semua megang kuasa-kuasa Tuhan, senjata-senjata ilahi. Kemudian ada sayap-sayap juga banyak sekali, tak terhingga. Kemudian di belakang itu semesta yang sangat luas, tubuh itu menutupi semesta dan jagat raya dan seluruh dimensi yang sangat luas tak terhingga. Jadi tidak bisa terhitung luasnya AGM. Nah, itu yang Jadi saya kan lihat. bisa dibilang roh sejati itu kan semacam penjaga jagat raya kan? Iya, AGM. Kan gitu. Seperti itu kan. Berarti kan secara rohani roh kita kan turut menjaga alam, berarti kan turut menjaga bumi, menjaga alam, kan itu kesimpulannya. Ya. Terus mau nanya apa ya? Ya, silakan Ibu Sri. Nah, Pak Priyatna, masih nyambung kan ya? Oh, iya, AGM. Ya. Coba tanya ke hati nurani, tadi yang dilihat itu apa? Itu kultivasi roh sejati kasar tinggi. Jawabannya seperti itu. Ya. Warna tulisannya apa? Emas keunguan si perak. Gitu ya, ada tulisannya seperti itu ya, kultivasi Ya. roh sejati kasar tinggi. Ya. Ya. Tapi 3D itu tulisannya sudah lewat. Kayak tulisan 3D gitu, kayak running text atau lebih kayak apa? Running text. Kayak running text berjalan Text kayak tapi 3D ya. Ya, 3D saya lihat jelas banget kayak baca tuh. Jadi di langit semesta tuh jalan tulisan besar lewat gitu. Ya, baik. Sekarang Ibu Sri ya. Silakan Ibu Sri. Ya, setelah dibimbing untuk afirmasi, ini cakra ke-12 saya ada pintunya, GM. Terus saya masuk ke pintu itu. Ini tegang sekali nih cakra mahkota saya aktif sekali saat ini. Masuk ke pintu, saya melihat galaksi lagi. Saya punya sayap, saya terbang, saya happy waktu itu, kesenangan gitu loh. GM, saya terbang ke sana kemarin. Senang sekali saya melihat jagat raya ternyata seperti ini, luar biasa. Ya, itu yang Ibu lihat ya. Terus saya capek terbang kan, saya duduk aja termenung tersenyum-senyum. Kayak ini ya Bu ya. Kala itu film-film yang dibikin di luar kala ya, kala canggih ya. Penampilannya lebih dahsyat yang Ibu lihat kan? Itu sementara itu ya. Masih tegang ini cakra saya, cakra mental saya. Ya. Ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Iya. Iya. Betul sekali. Ya. Ya, itu yang saya lihat. Tapi ya. saya kok nggak ya. Saya ini punya saya dan saya seperti kecil punya saya baju putih, sayap putih, itu saja sih. Ya. Halo? Ya, ya Bu. Sinyalnya agak jelek, putus-putus tadi. Ya. Halo Ibu. Ya sudah sambung. Ya, gimana itu? Suaranya putus-putus Ibu, nggak kedengaran. Saya apa boleh diterangkan? Sudah saya buka tuh mic-nya. Halo? Enggak. Halo. Bisa diulang Bu? Gimana tadi? Iya. Saya mohon kalau memungkinkan, saya mohon diterangkan. Saya belum tahu ini makna penglihatan yang saya lihat ini.
Kalau memungkinkan, kalau tidak ya sudah menjadi rahasia ilahi saja. Nggak apa-apa. Yang tadi kan Ibu lihat masuk keluar dari pintu kan, dari cakra. Ibu tadi bilang dari cakra 12. 12. Heeh. Sebenarnya bukan cakra 12, Bu. Cakra di atas kepala itu banyak jumlahnya, jutaan ya. Jutaan. Kalau dilihat dimensinya ada jutaan cakra di situ kan. Tapi yang poin yang pokok adalah tempat di mana pribadi tinggi sejati sama harus sejati kan itu tempatnya. Nah, kan Ibu lihat pas keluar dari situ kan, keluar dari pintu itu, pintu pusat ya, pintu pusat kesadaran itu kan Ibu kelihatan ada lihat galaksi, ada lihat jagat raya, terus lihat apa namanya, tubuh Ibu bersayap gitu kan, terbang ke sana kan. Terus tubuh Ibu bisa membesar sejagat raya kan gitu. Iya. Nah, itu yang saya bilang. Mengelilingi. Itu yang saya bilang, kalau udah mencapai level roh sejati, apalagi kasta tertinggi, bisa dibilang kan ibu melingkupin jagat raya kan, itu bisa dibilang penjaga jagat raya gitu. Jadi roh kita secara spiritual turut membantu menjaga jagat raya gitu. Jaga alam dari kehancuran, dari kejahatan. Itu kenapa afirmasinya seperti itu kan, memusnahkan iblis, galaksi iblis jagat raya. Ya itu seperti itu. Ya. Saya tanya GM, karena saya ini kan masih orang biasa ya. Saya takut jatuh dalam kesombongan. Bagaimana caranya untuk memelihara supaya saya tetap murni gitu, tidak sombong, juga tidak berubah sikap. Itu yang saya butuhkan. Gimana GM caranya? Afirmasi pemurnian terus. Jadi afirmasi 3 puasa, meditasi booster, afirmasi pemurnian, kan gitu. Nah itu dengan terus murni kan yang negatif-negatif akan mental kan, otomatis kan. Jadi kemungkinan untuk sombong akan terkikis gitu. Karena begitu terkena terkena aura kotor, rawan sombong, rawan angkuh, congkak gitu kan, itu yang negatif. Tapi pas begitu kitanya positif, pemurnian, nggak ada rasa-rasa sombong segala macam. Kita akan mendapatkan kayak semacam hikmat kebijaksanaan gitu ya, semacam kayak pengetahuan murni gitu kan dari Tuhan. Itu yang akan membuat kita nggak sombong kan gitu. Itu yang dibilang mencapai kesadaran murni gitu kan. Karena kesadaran murni pun banyak tingkatannya, dari kesadaran murni dari avatar sampai tingkatan kesadaran murni dari roh sejati kasta tertinggi gitu. Jadi makanya setelah mencapai kesadaran murni bagus, tapi kan tingkatannya juga tak terhingga, tak terbatas. Jadi dia ada di dimensi mana dia mencapai itu. Jadi pengetahuan yang dia dapatkan dari dimensi, kan masing-masing kesadaran ada pengetahuan kan. Jadi pengetahuan apa yang dia dapat dari dimensi itu kan, seperti itu. Itu kalau tetap menjaga pemurnian aman Bu, nggak akan kesombongan tuh nggak akan terjadi. Tapi kalau pas mulai terinfeksi negatif ada aja gitu, nggak sadar tahu-tahu jadi sombong kan gitu. Ya. Terima kasih GM, selamat malam, mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya tadi berdua ya, Pak Ipin, silakan Pak Ipin. Siap GM. Silakan, apa yang dilihat? Oke, pertama tadi ini loh GM, saya jujur aja ya. Kalau di depan GM mau ngomong itu sering apa ya, brutal gradul gitu loh. Jadi ketika nanti sudah nggak ketemu GM, udah tenang pikirannya itu baru kayak oh ya tadi saya ngomong ini baru keinget. Kalau kayak gini tuh rasanya gugup aja, rasanya mau menata bahasa itu kayaknya gimana gitu. Brutal gradul. Coba ini saya coba tulis, makanya ini saya sambil pegang buku. Berarti kan vibrasi saya kan bikin ini kan, vibrasinya kan. Iya, lebih ke arah vibrasi yang dahsyat kadang bikin orang jadi belepotan kan gitu. Nah itu kadang ada rasa ya benar juga, kadang ada takut salahnya juga gitu loh. Makanya kadang, tapi saya berusaha untuk gimana sih caranya biar kontak sama GM, karena saya yakin nanti pasti positifnya banyak banget gitu loh. Ini aja tangan saya gemetaran ini nulis ini.
Itu kan Oke, kenapa saya coba. saya minta jadi volunteer, karena pas komunikasi spot ini kan ada vibrasi kan. Iya, itu Dan itu vibrasi, dia. kalau peka sama vibrasi kan rasanya seperti itu kan. Iya. Kayak ini tadi aja habis dari luar gitu rasanya nggak karuan. Kayak nabrak sesuatu yang kelihatan tuh, rasanya menyengat hampir di seluruh bagian tubuh itu gonta-ganti gitu, Jam. Apalagi kalau ini bertamu dikasih suguhan makanan atau minuman nggak bisa nolak. Udah saya doain, minta ke Tuhan, saya udah afirmasi, tetap aja kok masih ada rasa nggak nyaman gitu loh. Berarti Apa besok-besok kalau kayak gitu bilang aja lagi puasa. siap. Ya, kan? Iya, Ada serba solusi salah. lain Mau kalau gitu. mau nolak juga nggak enak kan gitu, Jam. Mau nolak nggak enak Saya lagi kalau nggak puasa, lagi mau minum nih. ya. Jadi yang saya lihat begitu saya mencoba pejamkan, ada anggrek, Jam. Anggrek ungu. Mula-mula dia dari jauh itu, lalu saya dekati, saya zoom, anggrek itu ada di atas bola. Nah, bolanya masih sama, yaitu ada gelangnya yang mengitari bola itu. Lalu saya zoom lagi, ternyata anggrek itu tepat di atas kepala saya, JM. Saya sedang duduk bersila di dalam bola itu, dan ternyata setelah saya zoom lagi, di atas kepala saya ada salibnya, emas. Tepat di persilangan salib emas itu juga ada anggrek lagi satu. Anggrek lalu bercabang, dia bercabang. Salibnya itu bercabang dan ada anggreknya lagi sampai ke seluruh penjuru, JM, sampai ke seluruh penjuru. Jadi banyak gitu bercabang-cabang. Lalu saya lihat juga di samping kanan samping kiri ada bola lagi, isinya saya juga. Jadi sampai banyak gitu, JM, melingkar gitu. Terus ya saya sempat lihat tangan saya, yang beberapa tangan saya pegang alat musik. Ada suruling, ada biola gitu. Terus juga ada GM tuh tadi ngomong sesuatu ke saya gitu. Terus juga saya coba scan yang kedua kalinya ketika teman-teman tadi masih testi, saya scan tapi saya nggak tutup mata, saya buka mata, GM. Saya scan langsung kelihatan prisma ya. Bangun 3D yang bening seperti kaca gitu, tapi segitiga menjulang ke atas seperti piramid gitu. Nah, di dalam prisma itu juga ada bolanya juga. Tapi saya nggak zoom, tapi prisma itu tepat di tengah-tengah sebuah, bukan sebuah sih, bangunan prisma yang tidur, posisinya tidur, tapi mengitari prisma itu. Sebagai titik pusatnya prisma yang besar tadi, yang tengahnya ada bola, nilainya tidur seperti bentuk apa ya, kayak mahkota ya, gitu. Seperti piring atau mangkok gitu, Jam, tapi bentuknya terbuat dari prisma yang bening-bening gitu. Itu yang kedua, Jam. Itu aja. ini yang sempat saya tulis itu. Coba tanya ke Hati Nurani itu apa? Fungsinya yang mana, Jam? Yang Yang prisma itu. anggrek apa? Yang prisma? Yang anggrek boleh, yang ya terserah deh. Itu apa? Lambang suci, Jam. Lambang suci. Yang mana? Yang anggrek atau yang prisma? Yang anggrek. Ya. Kan logo Kira itu kan? Ya. Kan ada logo Kira, kan ada love, di tengahnya ada anggrek kan, anggrek Vanda sama Iya. violet kan, seperti itu. Terus yang prisma Katanya semesta roh sejati, Jam. semesta roh sejati ya. Iya. Gitu. Jadi ya kompleks kan ya yang dilihat ya, bisa Iya, dibilang kompleks. sangat kompleks ya, seperti itu. Iya. Terus ini mungkin masih ada penasaran sama mata ketiga. Coba Pak Ipin ya, Hmm? coba lihat tembus ke tubuh ya, Hmm? lihat ke jantung lah, lihat tembus ke jantung, terus tembus ke sel-sel jantung. Kelihatan kan? Iya. Jantungnya Pak Ipin loh ya. Iya, Kan? jantung saya. Apa yang dilihat? Ya merah gitu jantung saya, Jam. Terus sel-sel jantungnya kayak gimana? Sel-sel jantung saya di tengahnya ada salibnya, Jam.
Itu kan berarti kan yang dilihat secara rohani kan. Oh iya iya iya. Nah, bentuk sel-sel jantungnya seperti apa? Seperti emping apa ya Hah? kayak permen apel libe itu. Oh, saya nggak tahu itu permen apa kayak gitu. Kayak emping. Oh saya lihat ini sel darahnya ini sel darah yang beredar di jantung. Seperti apa? Iya itu seperti benik atau kancing baju itu saya. Ya. Nah, di Coba tengahnya ada salibnya. di zoom lagi diperbesar itu sel-sel itu kan ketemu DNA ya. DNA tubuh seperti apa DNA-nya? Iya Kelihatan bentuknya kan? iya seperti rantai aja ya. Di rantai. Coba di Rantai. zoom lagi. Di zoom itu rantai yang DNA itu zoom gede. Berarti yang ketemu apa? Atom kan? Mm-mm. Iya Ada aja. atom di situ. Bentuknya macam-macam apa cuma satu bentuk atom yang kelihatan? Ini lingkaran-lingkaran warna-warni. Lingkaran-lingkaran warna. Nah, Mm. berarti kan itu atomnya ada banyak kan macam-macam itu ya. Nah, atom Mm. yang lingkaran warna-warni itu coba di zoom. Satu warna aja, yang satu warna. Di zoom diperbesar. Kelihatan nggak elektronnya? Anu JM, saya melihat ledakan energi yang luar biasa nih. Saya merasakan, uh, Ya kan? ada apinya JM, ada api. Dia kelihatan kayak ini kan, apa namanya? Kayak gimana tuh kelihatannya? Apa yang dilihat? Elektron itu. Api yang membara JM. Mhm. Ini saya sampai merasakan ini ledakan pemurniannya. Jadi kayak mau mutah JM ini apinya membara. Karena api membara. Ah, Terus coba kelihatan nggak elektron di situ? Yang kayak apa ya? Coba ini kok tanya ke Nurani, elektron, suruh kasih lihat elektron di atom itu seperti apa. ini kayak ini ya, kayak kelopak bunga ya JM. Kenapa ya? Kelopak bunga JM. Itu elektronnya ya, gede ya, Mm, berarti. mm. Nah, berarti kan di elektron itu seperti itu. Coba dari kelopak bunga di elektron itu ada, bentar. Coba lihat untuk melihat inti atomnya ada kelihatan inti atom. Satu titik cahaya putih. Dikelilingin sama yang tadi yang kayak kelopak bunga kan muter-muter kan? Kayak gitu. Saya masuk Ya kan? masuk jauh sekali masuk dengan kecepatan super ini. Tapi nggak nyampe-nyampe aja. Satu Nggak tujuan itu nyampe-nyampe. titik. Ya, tapi kelihatan kayak yang tadi elektronnya dia kelihatan muter-muter kan, muterin itu kan intinya. Mm, mm. Kayak gimana? Pak Ipin lihat. Ini malah mengeluarkan cahaya, Cik. Mengeluarkan cahaya putih. Ini yang saya tuju titik. Apa tadi? Itu pusatnya satu cahaya putih titik, tapi dia memancarkan cahaya ke seluruh penjuru. Udah kayak jagat raya berarti ya, kan gitu jadinya. Mm, Ya. Nah, dari inti atom coba dari inti atom itu kan dibelah lagi kan, lihat di zoom lagi kan, dari inti atom di zoom lagi. Kelihatan nggak dalamnya inti atom? Kok merpati putih, Cik? Merpati. Berarti kan ada Roh Kudus di situ kan? Oh gitu ya. Merpati Hmm, putih, Cik. ya kan? Merpati Secara putih. simbolis itu kan ada Roh Kudus di situ kan, di dalamnya inti atom kan ada kuah atom namanya. Pakai kalung rosario. Hmm, Pakai ya, kalung rosario. kesimpulannya Ya. itu ya. Itu kan secara spiritual yang dilihat Pak Hmm, Ipin. ya. Jadi di dalamnya inti atom ada kuah atom ya, yang lebih kecil dari kuah atom. Ternyata di situ ada muncul uh, semacam kayak apa ya, simbolis ya, simbolis dari hadiratnya Tuhan Yesus kan seperti itu, seperti merpati ada salibnya kan, apa ada Ya, berkalung rosario rosario salib. yang itu bisa dibilang penglihatan secara simbolis. Coba tanya ke hati nurani itu apa yang dilihat merpati pakai rosario.
Katanya yang tinggal di situ, Cek. Siapa itu? Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus kan, bener kan? Iya. Itu ya kan sampai menembus sampai level sebenarnya level intikuah gitu, intikuahatum gitu ya. Jadi ya, jadi sedahsyat itu kan pemurnian. Iya, Cek. Nah, kompleks kalau dijelasin ke orang awam ntar dibilang halu atau delusi. Jadi ya kadang-kadang kita cukup nunjukin mukjizat Tuhan aja gitu kan, bisa berlimpah, lebih sehat, lebih tahan terhadap sakit penyakit kan. Amin. Ya gitu ya Pak Ipin ya. Ya, Jam, tadi pas inisiasi saya ini dikasih tahu ini masa pemikul saliban saya udah berakhir, Jam, dan Tuhan mengucapkan selamat menyongsong kejayaan itu. Cuma diingatkan. Kayaknya sih bentar lagi rame-rame ngalamin itu. Jadi sabar saja. Oh gitu ya. Bentar lagi akan Diingatkan, ngalamin semua ke arah situ. Jadi sabar diingatkan saja. jangan sombong, jangan tetap pegang tangan Bapak, pegang tangan Bapak, pegang tangan Bapak gitu. Itu, Cik. Ya memang harus itulah. Jangan dilepaskan, tetap pegang tangan Bapak gitu. Bapak. Iya. Bukan Bapak Budi kan? Bapak. Iya, Jam. Nah, iya. Tadi dipikir orang bapaknya Pak Ipin gitu kan. Enggak, Cik, ya, Bapak ya. Nah, lebih ke arah suara Allah Bapak kan, ya kan? Okay. Iya. Ya. Oke, Pak Ipin. Oke, terima kasih, Cik. Mohon berkati. Silakan Bapak Lukas. Tadi Pak Lukas. Silakan berikutnya Pak Lukas. Halo, Pak Lukas. Oh, udah. Lukas sudah nggak ada, Jam. Mungkin Hilang koneksinya. sinyal berarti. Ya. Berikutnya Pak Wayan. Nah, iya silakan Bapak. Siap, Jam. Selamat malam. Ya. Gimana Bapak? Tadi, Pak. Iya. Tadi setelah pada saat afirmasi itu saya melihat di atas kepala itu kayak apa namanya logo kira yang baru itu, Jam. Tapi ininya apa namanya pedangnya itu sangat jelas itu dan tinggi sekali. Nah kemudian itu berubah menjadi apa namanya menjadi hamparan hutan yang hijau sangat luas sekali. Ya. Kemudian saya zoom itu menjadi pohon besar, cabangnya banyak sekali, kemudian disinari oleh sinar kuning, itu sangat terang, cahayanya itu warna-warni itu. Itu yang saya lihat ya. Lebih ke arah pemandangan alam ya. Ya. Yang dilihat pemandangan alam yang sangat luas. Ya. Dan hijau dan itu pohonnya besar itu dan cabangnya itu banyak, cabangnya besar-besar dan banyak itu. Ya. Kemudian disinari oleh cahaya yang sangat terang itu, menyinari pohon itu dan menyinari alam semua. Bapak nggak lihat tubuh Bapak sendiri? Tubuh saya tidak kelihatan itu ya. Nggak kelihatan, cuma ngelihat pemandangan alam aja ya? Iya, pemandangan alamnya aja. Ya. Baik, cukup ya Pak ya? Ya, terima kasih ya. Tuhan berkati. Baik, untuk Zoom malam ini saya kira sampai di sini. Sampai ketemu besok malam. Selamat malam.